terjadi karena terutama disebabkan oleh belum munculnya pola partai kader di kita itu. Yang muncul adalah pola membangun partai massa. Apa katanya Pak Asep buktinya? Anda bisa lihat, kalau pola partai massa itu, partai politik itu meningkat aktivitasnya manakala hanya menjelang pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu eksekutif. Lalu menganut sistem keanggotaan yang amat longgar. Buktinya apa? Coba Anda buktikan kalau di dalam era pemilu legislatif banyak orang di luar partai kemudian dengan mudahnya bisa mencalonkan di partai-partai tertentu. Lalu ketiga misalkan, belum memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai. Keempat, belum mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Tentunya Anda kan saya berbicara secara akademis. Partai politik itu adalah semestinya merupakan suatu kelompok terorganisir, di mana anggota-anggotanya itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai orientasi nilai, orientasi cita-cita, ideologi yang sama, ya, yang sama. Oleh karena itu mereka tentunya harusnya memiliki suatu visi apa yang ingin dicapai jauh ke depan. Dan visi yang akan dicapai jauh ke depan itu biasanya di breakdown menjadi tujuan-tujuan sementara, misi-misi. Di mana misi-misi itu kemudian dilaksanakan dalam suatu program-program, dan program-program itu kemudian di breakdown lagi menjadi suatu kegiatan-kegiatan. Nah, apakah sekarang mereka tidak memiliki visi partai-partai politik itu? Bukan seperti itu. Partai politik itu memiliki visi, memiliki misi, memiliki program dan kegiatan. Dan biasanya mereka tulis di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Persoalannya secara praktis politik itu belum dibumikan, ya. Karena kalau sudah dibumikan, ya, itu adalah adanya kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari yang telah saya sebutkan tadi. Visi dijabarkan dalam misi, misi dijabarkan di dalam program, program dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan. Nah, kalau sekarang partai-partai sekretariatnya kosong dan hanya ramai pada musim pemilu legislatif atau eksekutif, itu menunjukkan memang kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran dari program dan misi dan visi itu memang belum membumi, ya. Nah, dengan demikian apa? Ini adalah kelemahan yang mencolok dari partai politik yang berorientasi pada massa, bukan pada pola kader, ya. Karena dengan demikian belum adanya secara intensif dan efektif, ya, kerja-kerja yang mereka seharusnya dilakukan untuk pencapaian visi tersebut. Nah, inilah yang membuat partai gagal, ya, dalam mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Karena masyarakat tidak secara langsung sehari-hari bisa mendapatkan kerja-kerja kader partai yang membantu mereka. Partai hanya rame, hanya banyak program, hanya banyak bantuan pada saat pemilu legislatif, pada saat pemilu eksekutif. Efeknya apa? Efeknya tentu tidak munculnya kader yang siap dalam perhelatan pilkada maupun juga dalam perhelatan pemilu legislatif. Fenomena munculnya banyak calon dari non-partai yang dicalonkan oleh partai politik, ini adalah lagu lama. Kalau kita runut dari semenjak adanya pilkada serentak di 2015, di 2017, di 2018, dan nanti tanggal 9 Desember di 2020,
Ini relatif adalah merupakan persoalan yang sama yang dihadapi oleh partai politik. Jadi persoalan yang dihadapi oleh partai politik itu relatif tidak berubah. Salah satunya adalah fenomena calon kepala daerah yang maju bukan merupakan tokoh dari partai politik, melainkan tokoh dari non-partai politik. Atau ada juga sebetulnya partai politik tertentu mencalonkan dari partai politik yang lain. Jadi ini adalah lagu lama. Partai politik mempunyai peranan paling tidak, satu sebagai pendidikan politik dan sebagai sumber rekrutmen para pemimpin. Pertama, sebagai bagian dari proses pendidikan politik. Partai politik itu berkewajiban menghimbau masyarakat agar mengerti dinamika politik. Partai politik wajib mengundang masyarakat dalam suatu pemilihan dan menggunakan hak pilih yang mereka miliki, masyarakat miliki, secara rasional. Artinya tentu dia anjurkan bahwa memimpin itu sesuai dengan hati nurani, jujur, adil, dan tentu tidak ada politik uang. Kedua, partai juga memiliki peran dalam perekrutan kader sesuai dengan ideologi yang dianutnya. Oleh karena itu, partai akan mencari kader yang memiliki ideologi yang sama terhadap partainya guna tercapainya tujuan partai tersebut, yaitu menciptakan kader tersebut menjadi pemimpin. Kerugian karena fenomena ini, yakni adanya suatu tendensi bahwa parpol mencalonkan tokoh non-partai atau kader lain, ada beberapa hal. Pertama, misalkan, calon yang diusung itu hanya akan mendukung parpol secara formalitas, bukan karena ideologi. Kedua, kondisi tersebut akan menutup jalan bagi kader partai yang loyal, yang memiliki potensi. Ketiga, partai politik yang mengusung karena ada kepentingan, tentunya calon yang diusung pun nantinya dapat dengan mudah meninggalkan partai pengusung setelah dipilih. Keempat, calon yang memenangkan pilkada dapat mendapatkan suatu kendala, ya, apabila ia terikat janji politik. Hal tersebut akhirnya dapat meningkatkan potensi tingginya korupsi. Tujuannya tentu saja bahwa untuk mengganti pengeluaran-pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh dia. Kelima, kemenangan calon yang belum tentu mewakili kemenangan parpol. Parpol akan sulit mengidentifikasi suara yang sungguh-sungguh memang berafiliasi kepada parpol. Dukungan dari pemilih hanya melihat sosok tokoh bukan karena persoalan dukungan terhadap partainya. Apalagi kalau tentunya koalisinya koalisi yang memiliki koalisi gemuk, koalisi partai yang banyak. Kondisi ini menyiratkan bahwa mesin parpol serta ideologinya belum bekerja secara sebagaimana fungsinya. Posisi strategis Pilkada Kabupaten Tasik tentunya tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya akan demokrasi, yakni untuk memilih pemimpin idaman mereka yang akan memperjuangkan kepentingan mereka di pentas politik. Seperti kita ketahui, di era desentralisasi ini, peran kepala daerah dan wakil kepala daerah cukup besar. Karena berbagai urusan pemerintahan dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 telah diserahkan kepada daerah. Desentralisasi itu sendiri adalah merupakan suatu penyerahan urusan pemerintahan menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Hanya beberapa urusan saja yang masih diurus oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut itu tertera di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Seperti politik luar negeri, keamanan, justisi, moneter dan fiskal, dan agama. Itu masih diurus oleh pemerintah pusat.
Dengan demikian apa artinya? Sekarang ini maju atau mundurnya suatu daerah, ia tergantung pemimpinnya, tergantung kepala daerah, tergantung wakil kepala daerah. Oleh sebab itu, dalam pilkada ini sangat terkait dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan dengan adanya pilkada yang jurdil, sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar mendekati kebutuhan mereka. Kebutuhan masyarakat banyak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemilihan umum, dalam hal ini pemilihan kepala daerah, atau biasa disebut dengan pilkada, itu adalah salah satu instrumen demokrasi yang penting dalam pemilihan kepemimpinan, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Bagi Kabupaten Tasik, ini memiliki posisi strategis, paling tidak, satu, merupakan wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik. Kedua, merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan dalam periode tertentu. Ketiga, merupakan syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan di Kabupaten Tasikmalaya. Keempat, pilkada memiliki fungsi untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Kelima, pilkada merupakan sarana legitimasi kekuasaan. Keenam, dengan adanya pilkada, masyarakat Kabupaten Tasik dapat memilih idamannya menduduki posisi strategis di lembaga eksekutif. Dengan itu semua, diharapkan bisa mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang lebih baik.